Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, peserta Matsama MTS atau Bah Cimanggu yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bersua kembali walaupun lewat udara. Pada hari ini kita akan memulai Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah dengan materi kemadrasahan. Sudah siap semuanya, dengan bukunya dan semua? Oke, terima kasih. Pulpennya sudah siap. Nanti hal-hal yang penting dicatat, anak-anakku semua yang berbahagia. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang kemadrasahan, ya. Bagaimana MTS atau Bah merupakan salah satu madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Ya. Saya selaku kepala madrasah di sini akan menjelaskan tentang kemadrasahan yang ada di MTS atau Bah Cimanggu. Ya. Anak-anakku semua yang soleh dan soleha, materi yang akan saya sampaikan ini antara lain sejarah madrasah, kemudian tata tertib, struktur tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, jurusan dan konsentrasi, kegiatan belajar mengajar, kegiatan dan organisasi kesiswaan, prestasi dan alumni. Oke, itu materi yang akan disampaikan pada hari ini. Berkenaan dengan hal itu, kalian tadi sudah menonton video sejarah madrasah ya, di YouTube. Beberapa poin yang harus yang bisa kalian ambil, bisa kalian terima, yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat atau ikatan batin kalian yang turut memiliki MTS atau Bah Cimanggu. Selanjutnya setelah kalian Cimanggu, maka kalian akan mengenal lebih jauh dalamnya. Bagaimana tadi MTS atau Bah Cimanggu dari mulai awalnya dulu gubuk seperti ini sampai akhirnya seperti sekarang ini. Merupakan suatu proses panjang melalui perjuangan eksponen yang semuanya yang luar biasa, ya. Anak-anakku semua yang berbahagia, dari kesederhanaan menuju kejayaan MTS atau Bah Cimanggu. Selanjutnya kita akan membahas tata tertib madrasah. Tata tertib merupakan suatu perangkat aturan yang dapat mengikat seluruh eksponen atau seluruh warga madrasah, baik itu siswanya, gurunya, kamadnya, warga madrasah, semua terikat dalam satu tata tertib yang namanya tata tertib madrasah. Yang tentunya tata tertib ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana tujuan tata tertib madrasah? Yang pertama, menciptakan suasana aman dan tentram bagi seluruh warga madrasah. Kemudian menciptakan suasana yang bersih dan sehat. Kemudian menciptakan kondisi yang teratur, serasi, selaras, seimbang. Ya, tata kerjanya, pergaulannya, bagaimana lingkungan madrasah. Kita orang madrasah harus mempunyai khas sikapnya, sikap madrasah, serasi, teratur, sesuai namanya itu madrasah. Kemudian menciptakan lingkungan yang baik sehingga indah dirasakan oleh seluruh madrasah. Kemudian terciptanya suasana yang gotong royong, keterbukaan, saling membantu, saling menghormati, dan saling tenggang rasa. Nah, hal ini yang akan membuat kita nyaman berada di MTS atau Bah Cimanggu. Oleh karena itu, ketika kita ingin sekolah di tempat yang nyaman, yang tentram, tentunya kita semua harus mentaati tata tertib madrasah ini. Kalau kita melanggar, pasti suasananya akan tidak enak, akan tidak nyaman. Oke?
enak-enak saja. Ketika tata tertib kita laksanakan, ketika tata tertib kita jalankan, pasti suasananya tentram. Oke, oleh karena itu saya titip kepada kalian semua, ikuti tata tertib yang ada. Anak-anakku semua, lalu fungsi tata tertib untuk apa sih? Yang pertama, sebagai alat untuk mengatur perilaku dan sikap siswa. Bagaimana nanti dengan adanya tata tertib ini, perilakunya siswa teratur, sikapnya teratur, sopan dan lain sebagainya. Itu intinya. Terus kemudian sebagai sarana pendidikan, bagaimana sebuah lembaga itu harus punya peraturan, harus punya tata tertib. Itu sarananya. Kemudian sebagai pedoman bagi perilaku siswa. Jadi ketika nanti kalian mau melaksanakan sesuatu, lihat tata tertibnya boleh atau tidak. Saya melanggar atau tidak. Ini penting ya. Jangan sampai kalian melakukan suatu kesalahan tapi kalian tidak tahu peraturannya, maka dipedomani nanti tata tertibnya seperti apa. Soleha. Kemudian di MTS At-Taubah ini juga memiliki struktur organisasi yang lengkap. MTS At-Taubah berada di yayasan di bawah naungan yayasan, yaitu Yayasan Darul Muta'alimin. Dengan ketua yayasannya yaitu Bapak Aceng Abdul Ghani SPDI. Yayasan pusat ini ada di Garut sana, Jawa Barat. Cabangnya di mana-mana ya, di Pulau Jawa sudah banyak. Bahkan sekitar ada 29 madrasah. Anak-anakku semua, MTS At-Taubah Cimanggu didirikan oleh warga pesahangan asli yaitu Bapung Sumatio. Sehingga di sini ada pengurus lokal. Pengurus madrasah ini diketuai oleh sekarang Indung Nenah Sumatio, istrinya dari Bapung Sumatio. Kemudian kepala madrasahnya saya sendiri, Rusono, ya. Segala sesuatu yang berada di madrasah ini berada di bawah tanggung jawab saya. Kemudian komitenya Bapak Koharyudin, ya. Kemudian wakil kesiswaannya saat ini Bapak Hartono SPD. Ketika kalian nanti berurusan dengan masalah kesiswaan, misalnya masalah kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya, maka yang kalian hubungi adalah Bapak Hartono. Oke. Kemudian wakil kurikulumnya adalah Ibu Diana Purwanti. Ketika nanti kalian berhubungan dengan pembelajaran, berhubungan dengan absensi dan lain sebagainya, maka datangilah Ibu Diana Purwanti. Oke. Terus kemudian kita memiliki kepala TO. Beliau yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya administrasi yang ada di MTS At-Taubah Cimanggu ini. Ya. Nanti ketika ada urusan-urusan berhubungan dengan administrasi, baik keuangan maupun administrasi kalian, ini berhubungan dengan beliau, yaitu Ibu Cicih Supriyati. Oke? Kita kemudian wali kelas, nanti kalian akan berada di wali kelas 7A atau mungkin 7B. 7A nanti yang iptek, 7B nanti yang sains, yang senior ya, seni dan olahraga. Nah, kalau ketika kalian nanti kelas 7A, maka wali kelasnya Bu Melasari. Ini ibu kalian di sekolah, ya. Ibu kalian di sekolah. Kemudian 7B Ibu Siti Sutinah, ini ibu kalian juga di sekolah nanti yang akan menjadi wali kelas kalian. Ketika ada masalah-masalah apapun, silahkan menghubungi mereka, wali kelas kalian. Kalau yang 8A Ibu Petri Pakrunisa, 8B Pak Cecep, kemudian 9A Ibu Siti Patonah, dan 9B-nya Bapak Saiful Huda. Ya. Kemudian di MTS At-Taubah Cimanggu selain pengembangan diri juga ada ekstrakurikuler. Ya. Yang pramuka ini nanti akan dibina oleh Bapak Saiful Huda, kemudian Bu Diana. Kemudian untuk pencaksilatnya nanti dengan Bapak Cecep, ya. Kemudian bola volinya dengan Ibu Siti Sutina, kemudian sepak takrolnya Pak Heri Iskandar, ya. Kemudian untuk entertainment muslim Bapak Ruhimat SPDI, kemudian desain grafis dengan Bapak Cecep, ya. Untuk takasus keagamaan nanti yang tahfiz Quran, yang belum bisa baca Quran, ini berhadapannya atau dibimbingnya oleh Bu Fitri Pakrunisa. Insya Allah semuanya baik-baik ya. Kemudian untuk penulis yang suka nulis-nulis, yang suka bikin cerpen, bikin puisi, bikin tulisan-tulisan, ini dengan Bu Cici Supriyatin.
Kemudian yang suka ngoprek ini ya teknik mesin dengan Pak Hartono, SPDI pembimbingnya, nggih. Kemudian Science Club ini ada Bu Mela Sari, Maths Club ada Bu Diana Purwanti, dan English Club ini Bu Siti Patonah pembimbingnya. Oke. Nanti jadi apa? Ekstrakurikuler atau pembinaan pengembangan dirinya apa, maka kalian akan dibimbing oleh beliau-beliau ini. Insya Allah mereka semua orang-orang yang handal di bidangnya masing-masing, ya. Kemudian yang berikutnya ada operator madrasah, ini yang mengurusi berbagai macam administrasi yang ada di madrasah ini yang berhubungan dengan online, ya. Ada simpatikanya, ada kemudian emisnya, data-data kalian ini di sini, pusatnya di Bu Ulfah Al-Humairah. Kemudian urusan keuangan nih Bu Cici Supriyatin, pembiayaan sekolah apapun nanti kalian ke Bu Cici Supriyatin, bukan ke guru yang lain. Oke? Kemudian urusan BOS dan PIP, ini Bu Ulfa Al-Humairah. Ya, beliau bendahara BOS juga untuk mengurus PIP. PIP itu kalau ininya bantuan pendidikan dari pemerintah. Oke, program bantuan, kalau dulu BSM, bantuan siswa miskin, sekarang PIP, program Indonesia Pintar. Terus kemudian yang urusan administrasi di sini ada Bapak Heri Iskandar. Nanti kalian berhubungan dengan administrasi, misalnya kalian butuh surat keterangan atau butuh apa berurusan dengan administrasi, ini juga perpustakaan juga ke beliau, yaitu Bapak Heri Iskandar. Oke. Selanjutnya, selain itu juga ada mapel. Di sini guru BK, ya. Ketika kalian punya masalah, misalnya belajar susah, atau mungkin punya masalah dengan teman, punya masalah dengan guru, punya masalah apapun, silahkan kalian konsultasi dengan Ibu Siti Sutinah. Di sini guru BK-nya, ya. Kemudian untuk mapel ini, untuk rumpun PAI, koordinatornya itu Bapak Ruhimat SPDI. Untuk Quran hadis saya sendiri, Rusono. Kemudian untuk akidah akhlak Bapak Ruhimat. Kemudian untuk guru fikihnya Pak Cecep, guru SKI-nya Bu Cici Supriyatin, dan guru bahasa Arabnya Bu Fitri Pakrunisa. Ini yang akan mengajar kalian. Kemudian untuk Mapel UN, koordinatornya Ibu Siti Patona, walaupun sekarang nggak ada UN, ya. Kemudian guru bahasa Indonesianya itu Pak Hartono, guru bahasa Inggrisnya Bu Siti Patona, kemudian guru IPA terpadunya Bu Mela Sari, guru matematiknya Bu Diana Purwanti, ya. Kemudian untuk mapel umum, koordinatornya Bu Siti Sutinah, ini guru PKN-nya nanti Pak Cecep, guru IPS terpadunya ini Pak Saiful Huda, kemudian guru seni budaya Bu Siti Patona, guru penjas Bu Siti Sutina, kemudian guru prakaryanya nanti dengan Ibu Ulfah Al-Humairah. Nih guru-guru kalian pada mapel-mapel masing-masing, ya, sesuai bidangnya yang mereka ini mampu, yang mereka ampuh. Oke, kemudian untuk mulok, ini mulok koordinatornya saya sendiri, kemudian ada muloknya ada bahasa Jawa dan keataubahan, ya. Ini mohon maaf, ini data-data yang lalu, ini ketua OSISnya sekarang bukan Pak Rehan, ya, tapi ketua OSISnya sekarang nanti di bawah kita bahas ada, ya, Rapalian, ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk program unggulan madrasah ini, program kalian yang akan dikembangkan yaitu kelas senior. Ada seni olahraga dan kelas iptek, ya. Yang kelas senior, seni dan olahraga ini bagi yang berminat kasus keagamaan. Nanti yang pengen tahfiz Quran, ya, yang pengen bisa baca Quran, ini akan dibimbing oleh Ibu Fitri Pakrunisa. Kemudian yang untuk entertainment muslim, ini nanti yang suka nyanyi-nyanyi, singer song, ya, sing song. Ini yang suka nanti dengan tilawat dan sebagainya, olah suara lah, intinya olah vokal dan sebagainya, mungkin dengan musiknya ada di sini qasidah maupun marawis, ya. Ini dibimbing nanti oleh Bapak Ruhimat SPDI. Kemudian yang berikutnya penulis, ini akan dibimbing oleh Bu Cici Supriyatin, yang bola voli dibimbing oleh Bu Siti Sutinah, yang sepak takraw akan dibimbing oleh Bapak Heri Iskandar. Jadi nanti ketika kalian pada minggu komunitas, maka kalian akan belajar ini. Sambil nanti pembelajaran ininya daring lewat HP. Pembelajaran biasanya, mapel-mapel biasanya lewat HP.
Sementara di sekolah kalian ngikut kelas ini senior dan olahraga. Oke? Konsentrasi unggulan yang kedua yaitu untuk kelas IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada Maths Club ya untuk matematik ini ya. Siapa yang suka dengan matematik, otak-atik rumus dan lain sebagainya ini akan dibimbing oleh Budiana Purwanti. Kemudian English Club. Nah, siapa yang pengen bisa pinter ngomong conversation, pinter ngobrol bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris nih dengan Bu Siti Fatona, insya Allah nanti kalian jago ngomong bahasa Inggrisnya, oke? Kemudian yang berikutnya yang Science Club. Ini Science Club dibimbing nanti oleh Bu Mela Sari. Program beliau itu adalah fermentation food. Nanti belajar makanan-makanan fermentasi seperti nata de coco, bagaimana cara bikinnya. Nah, itu dengan Bu Mela Sari. Kemudian desain grafis nanti akan dibimbing oleh Pak Cecep, bagaimana nanti kalian mengedit video, caranya mengedit foto, bagaimana cara membuat kartu undangan, bagaimana cara membuat hal berkenaan dengan grafis nanti ya, desain-desain grafis. Dengan Pak Cecep menggunakan komputer otomatis. Kemudian teknik dasar mesin yang akan dibimbing oleh beliau Pak Hartono, ahli di bidang teknik nih. Ya, masalah bongkar-bongkar mesin sampai masang lagi benerin ini pakarnya ya. Oke. Anak-anakku semua yang soleh ya, kegiatan belajar mengajar di MTs atau Cimanggu ini dari jam 7 sampai jam 14.00. Tapi jangan datangnya jam 7 karena jam 7 kurang 10 sudah siap-siap sholat duha dengan Asmaul Husna-nya ya. Kemudian di pembelajaran ada istirahat di tengah-tengah, kemudian ada istirahat duhur, istirahatnya 2 kali. Kemudian nanti pulang sekitar jam 14.15 ya. Oke. Untuk apa? Pelajarannya itu banyak ya. Ada pendidikan agamanya bukan hanya satu, tapi ada Al-Quran hadis, ada akidah dan akhlak, ada fikih, ada SKI ya. Bahkan ada bahasa Arab nanti pendidikan bahasanya. Terus kemudian ada PKN, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Arab ya, ini pelajarannya. Ada lagi bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, ada ilmu pengetahuan sosial atau IPS, kemudian seni budaya, penjas orkes, keterampilan atau prakarya. Ini ada ilmu umumnya, ada selain ilmu agamanya, tenang saja ya. Jadi ada plusnya ilmu agamanya, tetapi yang pokoknya tetap ada semua. Okay? Kemudian muatan lokalnya ada bahasa Jawa dan Kataubahan. Nanti ini bahasa Jawa dengan Pak Wasto, kemudian Kataubahan dengan saya sendiri, Pak. Oke, anak-anakku semua. Kemudian nih organisasi kesiswaan di MTs Taubah hanya ada satu, yaitu organisasi OSIS, organisasi siswa intrasekolah atau biasa disebut OSIM bahasa kami, organisasi siswa intramadrasah. Ini struktur organisasi masa bakti 2019-2020 ini, pembinanya wakil kesiswaan, ketuanya itu Rapalian Megantara. Kemudian wakil ketuanya Pak Adil Herlambang, sekretarisnya Kak Kamaludin, kemudian bendaharanya Mas Casyanto. Tahu seperti itu. Ini nanti berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan mereka yang akan mengkoordinir kalian semua. Kemudian untuk kegiatannya nanti ada seksi keagamaan dengan Esa Nur Hidayat dan Aminah. Untuk seksi kebangsaan ada Perdi Hasan dan Devi Aisyah Salsabila. Untuk seksi budi pekerti ada Jahran Urafikah dan Olivia Maspupah. Oke. Kemudian untuk seksi kebersihan ada Rio Julianto dan Dahlia. Seksi organisasi ada Dwi Yopi Haidar dan Alista Viola Sapara. Seksi kewirausahaan ada Ali Al Hussein dan Sahara Prabasyasti. Kemudian seksi mading ada David Adiono dan Kiki Amelia. Ini berhubungan ini dengan nanti kalian berhubungan dengan. Terus kemudian masalah prestasi di MTs Taubah Cimanggu sudah tidak asing lagi ya. Prestasinya sangat banyak, tapi tidak mungkin saya tulis semua di sini, sebagian saja. Ini MTs Taubah Cimanggu Poli terutama ini sangat sering menjuarai. Juara 1 Poli Putri, ini Aksioma KKM MTs Majenang 2019, Poli Putri Aksioma Kabupaten 2020 kemarin. Terus kemudian juara 1 Pidato Bahasa Jawa Aksioma Kabupaten. Juara 1 Pidato Bahasa Arab Aksioma Kabupaten.
Juara 2 bahasa Arab aksioma KKM. 3 KKM, 2 KKM, juara 2 pidato bahasa Indonesia tingkat KKM. KKM itu kecamatan. Semuanya ada sekarang 15 MTS ya. Juara 1 bola voli tingkat kecamatan pada ajang kompetisi HUT RI ini bukan hanya tingkat madrasah ya. Tingkat umum saja masih juara 1. Kemudian juara 1 bola voli tingkat kecamatan ajang kompetisi HUT RI 74 ya. Terus kemudian juara 1 Open Turnamen Voli Solo Jambe Cup ini di masyarakat biasanya. Kemudian juara 1 bola voli antar SMP MTS MAN 2 Brebes Cup tahun 2009. Jadi sering juara 1 untuk bola voli putrinya ya. Ini juara 3 pada Popsa SMP MTS di Semansa, kemudian juara 3 bola voli SMP MTS Hutman kedua, Cilacap, kemudian juara 3 bola voli putri SMP Hutman 2 tahun 2020 ya. Kemudian ini juara 2 bola voli tingkat KKM Majedang tahun 2017. Kemudian juga pernah menjadi juara 3 bola voli putra aksioma kemarin 2020, juara 1 sepak takraw KKMTS ya. Kemudian juara 3 sepak takraw aksioma tingkat kabupaten ya, kemarin. Terus kemudian juara 1 takraw putra Popsa SMP. Antar SMP MTS saja di Semansa dulu juara 1. Kemudian juara 2 tenis meja, juara 2 tolak peluru, juara 2 3 kaligrafi, juara 2 KSM. KSM ini kompetisi sains, ini tingkat kabupaten ya. Kan juara-juara tersebut nih. Nah, ini lagi masih banyak lagi ya. Pokoknya banyak ini di bidang pramuka juga pernah juara dan fashion show dan lain sebagainya. Solo song nyanyinya ini juga pernah juara. Terus kemudian angkatannya alhamdulillah ini meningkat terus nggih. Dulu angkatan pertama tahun 2015 2016 37 peserta, 29 peserta yang lulus, 33, 38, yang terakhir kemarin 44 lulus dari MTS atau Bah Cimanggung nggih. Oh. Thank you, terima kasih. Monggo dicermati ya. Bahasan-bahasan barusan ditulis yang penting-pentingnya. Besok hari terakhir akan ada evaluasi. Silahkan kalian persiapkan. Oke, itu aja bahasan kita pada hari ini. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.